kata saya apa ya? Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Tengah. Ah, yang teko aja benein darah teko kayak ora. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Yang kami hormati segenap pimpinan cabang baik Muhammadiyah maupun Aisyah di datang ini, juga yang kami hormati segenap pimpinan ranting baik Muhammadiyah maupun Aisyah di Karangasem Utara, juga yang kami hormati takmir Masjid Al-Furqan. Ya, Masya Allah, ini luar biasa masjidnya megah. Dan saya lihat panjenengan yang tahu bahwa bapak itu juga sesuai semegah masjidnya, wajah-wajah dengan wajah-wajah yang saya sambung sarapan sedaya. Ceritanya saja. Bangga kali sarapan bisa kita akan berapa. Bapak Ibu semua yang hadir, mudah-mudahan mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
jemaah ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama ini saya sebut ya, selaku pimpinan Sahabat Muhammadiyah dan Bapak Haji Amiril Sarjana Pendidikan Budi yang terlibat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan beliau semakin baik, semakin maju, semakin mencerahkan, tidak hanya di tingkat cabang, mudah-mudahan di kabupaten dan kota umumnya. Juga ada Bapak Haji Ahmad Baiduri Ali, beliau selaku Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Batang. Budi yang terlibat, oke, sekedar pimpinan dari Aisyah, baik sahabat maupun kami, kalau berdengar Aisyah. Ketua dan anggota pimpinan Aisyah, angkat tangan. Alhamdulillah. Yang ranting, angkat tangan. Berapa kali itu? Rambut berarti. Baik, di awal ini perkenalkan saya untuk mengabsen yang usianya 30 sampai 40 tahun angkatan. Ternyata sedikit nih. Pakaiannya berapa? Yang usianya 40 sampai 50 tahun angkatan. Lebih banyak. Yang usianya 50 sampai 60 tahun lebih banyak lagi. Baik, yang usianya lebih dari 60 tahun ternyata banyaknya. Berarti kesimpulan Allah ini fakta sebulan. Fakta ini karena kita saksikan bersama yang gemar ngaji itu justru usia 60 tahun ke atas. Padahal tadi ada pengumuman yang saya tadi usianya berapa kata itu 45 tahun. Yang 45 tahun langsung di luar. Bapak Ibu, Rasulullah menyampaikan amal ummati baina sittina wa sab'ina sanatan. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sedikit yang bisa melampaui. Tapi tidak sedikit juga yang sebelum 50 tahun, sebelum 60 tahun sudah Allah panggil. Termasuk tadi yang diumumkan 45 tahun. Makanya kalau panjenengan mundur sisa usia, kita pagi ini masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan, kita gunakan untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya dengan hadir di masjid ini untuk mengikuti kajian ahad pagi pimpinan Sahabat Muhammadiyah Batang. Baik, kembali saya akan mengabsen lagi. Yang pagi ini merasa berbahagia ke kanan. Jujur kalau saya ragu, yang merasa sedih angkat tangan. Karena saya punya masalah. Angkat tangan nggak apa-apa, kita doakan nanti. Baik yang gembira maupun yang sedih. Bapak Ibu, kenapa ini saya tanyakan? Bagi orang yang beriman, itu semuanya baik. Kita menghadapi kondisi yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Bagi orang yang beriman itu semuanya baik. Rasulullah menyampaikan, ajaban li amril mu'min. Urusan orang beriman itu menakjubkan dari orang yang beriman, karena inna kulla amrin khair.
Sesungguhnya setiap urusannya baik. In asobat syara'u syara'u. Bapak Ibu, orang beriman itu kalau ditimpa kebahagiaan, kesenangan, dia meningkatkan rasa syukurnya. Sebaliknya, wa in asabathu dharra'u syara'u. Kalau ditimpa kemalangan, kesedihan, kesusahan, dia menguatkan kesabarannya. Jadi saya ingin menegaskan, tadi Ustaz Burhan sudah memberikan arahan terkait dengan peristiwa nanti 14 Februari. Ada peristiwa apa Bapak Ibu? Pemilu ya. Ada pilpres, ada pileg, ada lagi apa? Pilkab. Pil itu monggo disikapi. Kalau kebetulan yang diperjuangkan sukses Allah diberi, Allah berikan, tadi sudah disebut tadi harus meningkatkan rasa syukurnya. Bagi yang terpilih sebagai orang syukur harus memperjuangkan yang memilihnya. Tadi ada dana aspirasi dan sebagainya yang diberikan kepada rakyat pada umumnya, khususnya yang mendukungnya. Tetapi kalau ternyata jenengan sudah sepakat seperti itu, Allah berkehendak lain, karena yang berkuasa Allah. Makanya jangan lupa berdoa terus mohon kepada Allah. Maka saya tegaskan, mari kita mohon kepada Allah agar di tahun 2024 ini diberikan pemimpin, diberikan presiden terbaik Allah Subhanahu wa taala. Amin yang keras. Yang terbaik dari keimanannya, terbaik keislamannya, sehingga nanti akan berpengaruh terhadap apa? Terhadap ketentuan Allah untuk memberikan kemakmuran, kemajuan terhadap negeri ini karena dipimpin seorang pemimpin yang adil. Insya Allah mudah-mudahan terkabul dengan ungkapan amin, gak usah ragu. Meskipun akhir-akhir ini amin ini menjadi barang yang langka. Orang ragu ataupun gara-gara mungkin mendukung Yud Pangapunten calon lain, sehingga untuk mengucapkan amin kadang-kadang diganti dengan ungkapan apa? Dengan ungkapan lain mungkin atau yang lainnya. Tidak masalah bagi kita. Maka Bapak Ibu biasakan kita terbiasa dengan perbedaan. Biasakan dengan perbedaan. Tidak usah kita terlalu mempermasalahkan. Itu sudah Tuhan. Tapi saya sarankan panjenengan harus mengikuti pimpinan di tempat panjenengan. Pimpinan rantingnya, pimpinan sandarnya, sudah ikuti aja. Meskipun Muhammadiyah, Perserikatan Muhammadiyah dan pendukungnya tidak mengarahkan kepada salah satu, karena dari dibentuknya berdirinya Muhammadiyah tidak berafiliasi kepada politik praktis. Tapi warganya, pimpinannya boleh menentukan sikap seperti tadi. Monggo, itu adalah kebijakan pimpinan masing-masing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin tanya, di sisa-sisa usia panjenengan tidak terasa ternyata kita sudah masuk di bulan Rajab. Tanggal pinten Bapak Ibu? Tanggal pinten? Februari tanggal pinten iki saniki? 4 Februari. Rajab tanggal pinten? 24. Sebab apa? Insya Allah 24 atau 23? 24. Yang pangapunten insya Allah nanti, kalau tadi Ustaz Burhan menyampaikan 14 Februari, kalau tanggal 11 Al-Fatihah libur, saya ingin menyampaikan
berdasarkan maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah, 1 Ramadan jatuh bertepatan harinya adalah hari Senin Pahing. Tanggalnya adalah tanggal 11 Maret 2024. Berarti kurang berapa hari lagi kata Ibu Ramadan? Sebentar lagi. Ini sudah 4 Februari. Februari ini hanya 28 hari. Masuk bulan setelah Februari, Maret, 11 Maret. Berarti malam Senin sudah mengadakan sholat apa? Maka doa kita sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah, kita harus selalu berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ya Allah, barik lana, berikanlah kepada kami keberkahan fi Rajab, di bulan Rajab, wasabdan, di bulan Saban, wabalighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami di bulan Ramadan. Kita meminta kepada Allah agar diberikan kesempatan, karena Ramadan ini bulan yang istimewa, agar kita bisa mendapatkan berbagai macam keutamaan ataupun fadilah di bulan tersebut. Dan insya Allah Bapak Ibu, nanti 1 Syawal itu bertepatan, atau Idul Fitri bertepatan harinya Rabu Pahing 10 April 2024. Timur-timur. Lagi kalenderipun diberi ya, kesanipun panjenengan menantikan kehadiran bulan suci Ramadan dan Idul Fitri. Jadi saya Bapak Ibu kepingin berjumpa dengan Ramadan panjenengan. Karena apa kamu pengen? Pengen tugas kelambiannya? Pengen apa? Betul, pengen beribadah lebih khusus, lebih giat di bulan suci Ramadan. Maka Bapak Ibu, saya pesan ada pemilu ini tetap panjenengan harus solid, ukhuwahnya dijaga. Jangan sampai gara-gara beda pilihan kemudian Allah menjadikan ukhuwahnya renggang, tidak mau bertegur sapa, tidak mau berangkat ahad pagi, tidak mau duduk berdampingan gara-gara beda pilihan. Tidak boleh seperti itu. Tetap yang paling utama adalah ukhuwah imaniyah, persaudaraan dalam keimanan. Jadi yang membedakan kalau panjenengan ini sedulur nopo boten niku krana imannya. Bukan karena partainya, bukan karena ormasnya, bukan karena yang lain, tapi karena imannya. Meskipun beda ormas dengan saudara kita mungkin di NU atau mungkin di ormas lain, tapi sama-sama Islam, hakikatnya kita bersaudara, saling menghargai, saling menghormati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pranira monggo di surah At-Taubah 105. At-Taubah ayatnya 105. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa qul, dan ucapkan dan sampaikan Muhammad, i'malu itu fi'il amr. Perintahkan. Untuk apa? Bekerja. I'malu itu bekerja, beramal solehlah kalian. Kalau benar-benar mengaku orang yang beriman, kalau mengaku benar-benar orang yang bersyukur kepada Allah, maka di ayat ini fasayarallahu amalakum, maka Allah akan melihat amalakum, amal perbuatan panjenengan termasuk saya, wa rasul, dan rasulnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini konteksnya adalah ketika Nabi Muhammad masih hidup. Ayat ini kan diturunkan ketika Rasulullah masih Allah, Rasulullah kan menjadi saksi. Ini khususnya untuk orang yang bermaksiat,
Yang bertobat tidak sekedar ucapan istighfar astagfirullah, tapi orang yang bertobat harus bisa membuktikan dengan amal soleh. Makanya dalam riwayat, dalam hadis, wa'ad bi'isya'i'atal hasanata tamkuha, ikuti sesuatu yang buruk, yang jelek dengan yang baik, nanti yang baik bisa menuntut. Dan saya ngomong itu Bapak yang dimuliakan Allah, pranilo ada istilah yang Jawa, tiang sebuah sedo anak ini kudu meleng, anak kuwi kudu iso mikul dhuwur mendem apa? Maksudnya apa niku dhuwur? Berarti dipikul sak dhuwur-dhuwure, dipendem sak jero-jerone, mboten. Kebaikan-kebaikan orang tua diteruskan oleh anaknya. Kalau orang tuanya rajin berangkat pengajian Ahad pagi, anaknya meneruskan. Sehingga semakin tadi nama baik orang tua semakin baik di hadapan Allah dan di hadapan masyarakat. Mendem jero niku, kalau ada kesalahan orang tua, maka anaknya harus menutup rapat-rapat dengan kebaikan anaknya. Insya Allah nanti bisa ditutupi kejelekan, kekurangan dari orang tuanya. Monggo, kalau ada orang tua yang mungkin yang punya kekurangan, kalau anaknya rajin, anaknya amalnya kata, ibadahnya juga baik, orang tua tadi ditutup oleh anaknya, tidak akan dibicarakan buruknya, pasti akan dibicarakan kebaikannya. Itu namanya menjeru, ya, menutupi kekurangan, kesalahan orang tua. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di ayat ini wal mu'minun, orang-orang beriman juga akan menjadi saksi atas kebaikan panjenengan, amal soleh panjenengan. Insya Allah yang ikut membangun masjid ini Al-Furqan itu akan dicatat oleh Allah. Meskipun yang bersangkutan nanti meninggal dunia, insya Allah terus mengalir pahalanya, karena termasuk itu bagian dari sedekah jariyah. Amal yang memang mengalir pahalanya karena apa? Digunakan untuk menegakkan agama Allah. Dan di ayat ini wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kalau panjenengan semuanya nanti akan dikembalikan kepada Allah yang alimil ghaibi, itu yang mengetahui yang gaib, wasyahadah itu yang nyata. Dan kalau panjenengan nanti akan diberitahu oleh Allah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dengan apa-apa yang panjenengan lakukan di muka bumi ini. Maka moga Bapak Ibu masih hidup kita buat petilasan-petilasan yang baik di surah Yasin. Jadi kan apa ini? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Jadi nanti akan diberitahukan kepada panjenengan, oh ini loh peninggalan panjenengan, terutama para pimpinan cabang, pimpinan ranting dalam periode panjenengan itu meninggalkan apa. Kalau itu menjadi prioritas, ya, akan diteruskan oleh generasi berikutnya. Dan alhamdulillah ini saya ucapkan terima kasih bagi panjenengan yang berangkat pagi mengajak putra putrinya. Insya Allah itu dari generasi penerus kita. Dan tadi saya ucapkan terima kasih Anda yang membaca Al-Quran luar biasa. Maka saya beri tema kajian ini adalah menjadi pemenang sejati di hadapan Allah. Karena sesuai momentum, ini ada pemilihan-pemilihan itu kan semuanya jadi pemenang, semuanya yang menjadi pemenang. Tapi mari kita bahas, kita kupas pemenang sebenarnya seperti apa di hadapan Allah. Bapak Ibu, mohon izin, coba seumur jenengan Bu punya apa saja di rumah, sebutkan. Rumah kita serahkan untuk apa? Infak. Yang punya emas macam
Mas ngacung? Alhamdulillah ngacung. 10 gram ngacung? 1 on ngacung? Yang beruntung itu istri saya punya mas bobotnya 90 kilo. Mas Romanto. Apalagi Mas Burhan ini kayaknya berat ini. Bu, nyuruh banget bisa jadi dengan punya emas. Rumahnya, yang punya rumah ngacung. Kalau yang tidak ngacung, mohon pimpinan cabang dipikirkan. Mungkin dengan pinjaman, dengan apa, ya kesan itu bisa memiliki rumah. Yang punya kebun, yang punya anak, yang anaknya 6 ngacung. Ada yang anak 6? Jarang. Yang 5? Alhamdulillah ada yang ngacung. Yang anaknya 3 ngacung. Kalau tak ngacung, kalau kita lebih tiga. Bapak Ibu Yuntangan Bunda, yang terkait dengan tadi Bunsewu, Allah menyampaikan di Al-Quran di surah Asy-Syura ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya. Fama utitum, maka sesuatu yang diberikan kepadamu min syai'in, itu dari sesuatu ya. Apapun yang diberikan kepada panjenengan termasuk saya, famata'ul hayatid dunya, maka itu adalah kenikmatan hidup di dunia. Termasuk anak, rumah, mobil, kendaraan, mungkin sepeda motor. Tadi ada yang nyimpen emas, punya deposito di bank. Ya. Semua itu yakini itu hanya kenikmatan sementara di dunia. Ketika kita meninggal, semuanya akan ditinggalkan. Tapi di surah Asy-Syura ayat 36 Allah menegaskan, wa ma indallahi khairun wa abqa. Apa-apa yang di sisi Allah, khair itu lebih baik, wa abqa lebih kekal. Kagem sinten di ayat ini, lilladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kagem tiyang ingkang beriman, kagem tiyang ingkang bertawakal dumateng Allah. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya yang terbaik, yang kekal berada di sisi Allah itu adalah penghargaan Allah, pahala dari amal ibadah kula panjenengan. Tadi yang punya, ada yang ngacung kayaknya punya emas 1 on, itu sementara. Tapi hadirnya jenengan di masjid ini, Allah ridha, memberikan pahala itu kekal di samping Allah, di sisi Allah. Harta yang jenengan hemat-hemat, mobilnya, mungkin tanahnya, itu bisa jadi sementara saja kita memilikinya. Coba jenengan itu orang yang kaya di sekitar panjenengan atau bahkan panjenengan sendiri, apakah berapa lama kira-kira bisa menikmati kekayaannya? Tidak sampai puluhan tahun atau tidak sampai ratusan tahun. Kalau panjenengan diberikan kekayaan di usia 40 tahun, kok ternyata diberi umur sampai 60 tahun, jenengan hanya menikmati 20 tahun. Tapi dari sebagian harta yang diinfakkan itulah yang di sisi Allah akan kekal menjadi harta kita yang sebenarnya. Kalau tadi ada kotak lewat, yang masuk kotak itu yang harta panjenengan sebenarnya. Makanya ketika kotak lewat, ojo itu ngantuk. Jadi saya ini, kalau sering menjumpai karena salat khotib, saya naik mimbar, kotak mulai beredar. Sebelum kotak beredar itu sehat, waras. Tapi ketika kotak beredar, tiba-tiba langsung ngantuk. Akhirnya tripod yang saya kasih video ini. Akhirnya kotaknya itu lewat di hadapan orang yang ngantuk banget. Tapi
preman. Padahal ketika memasukkan ke dalam kotak infak mungkin 1.000 rupiah, 2.000, 5.000, itu menjadi tabungan deposito terbaik di sisi Allah. Maka prinsip orang infak itu boten nopo-nopo kathah sing penting ikhlas. Kula bali meneh. Infak sedekah niku boten nopo-nopo kathah sing penting ikhlas. Karena biasanya itu sithik kuwo sing penting ikhlas. Dan sithik terus kapan namanya dia mau membuat program-program yang luar biasa. Karena ini butuh dana. Masih ingat ya, pimpinan Sabang sudah menyampaikan dengan daerah ada 3 kompas program kerja Muhammadiyah wilayah C3. C yang pertama jamaah, C yang kedua apa? Jamiah. C yang ketiga adalah apa? Jariah. Maka jamaah itu diopeni. Menurut saya jamaah ini akan ngeremboko baik selama ada pengajian di masjidnya, di rantainya, termasuk di aula. Ya, alhamdulillah luar biasa. Dari Muhammadiyah juga bangunannya luar biasa, muridnya juga luar biasa. Mudah-mudahan diberikan tambahan keberkahan dan kemajuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru-gurunya dimantapkan hatinya, dan guru-gurunya harus berangkat apa di kalau badai absen. Guru MI Muhammadiyah Acong yang hadir, alhamdulillah 1. Oh ya, 2, alhamdulillah banyak. Ya. Kalau ada kita hadir, mohon para pimpinan dipanggil. Ya, kalau ada kepalanya hadir. Oh, kepalanya hadir. Budi, kepalanya angkat tangan. Oh, iya. Alhamdulillah. Terus tapi jenengan masih absen. Oke, yang tidak hadir sinten ya dipanggil secara baik-baik, diberikan bimbingan. Jangan langsung sekali nggak berangkat langsung di SP, langsung dikeluarkan. Itu bukan cara Rasulullah. Ya. Cara Rasulullah itu pendekatan dari hati ke hati. Bagaimana jamaah ini merasa nyaman. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya yun pangapunten agar kita mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo dipun mirsani surah Taubah ayat 20. Surah Taubah ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallahi wa ulaika humul faizun. Biasanya mengartikan dari depan, tapi kalau artikan dari belakang. Wa ulaika humul faizun, mereka itulah orang-orang yang diberikan kemenangan. Sinten orang-orang yang diberikan kemenangan menurut Allah di ayat ini? A'dhamu darajatan 'indallah, yaitu orang yang derajatnya ditinggikan, lebih tinggi. A'dham itu lebih tinggi, lebih mulia derajatnya di sisi Allah. Sinten seorang hamba yang punya kedudukan derajat tinggi di sisi Allah? Kriterianya 3. Dicatat ini. Pertama apa? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang menunjukkan keimanannya dengan benar. Maka iman yang benar itu 3 in 1, 3 jadi 1. Tasdiqun bil qalbi, keyakinan dalam hati bahwa yang menciptakan kita itu Allah. Kita percaya betul yang maha segalanya itu Allah, yang nanti bisa menjadikan seseorang menjadi pimpin tingkat presiden sampai tingkat RT itu Allah. Termasuk berserikatan juga Allah. Maka harus DP kali Gusti Allah. Tunjukkan keimanan dengan benar. Yakini betul. Kalau panjenengan bisa hadir di masjid ini semata-mata karena rahmat Allah. Kalau Allah tidak
jenengan tidak diberikan kesehatan, jenengan tidak diberikan apa? Tidak diberikan kesempatan. Dan itu diyakini betul. Yang kedua adalah ikrarul bilisan. Amalkan dengan ucapan yang kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Para ibu yang masih punya suami ngacung, ini sambil nasihat. Berarti agak ngacung, sudah tidak punya suami, kewajiban Pak Haji Baidowi mencarikan pasangan. Lensih, ayatnya jelas. Wa ankihul ayama minkum, dan nikahkanlah. Perintahnya suruh nikahkan. Ayama minkum itu berarti orang-orang yang sendirian belum punya pasangan. Oh sendiri. Masa apa? Berarti ini pakai kata malam kecualinya nih Pak Baidowi. Yang lainnya itu kewajiban para pimpinan. Ya, makanya pemimpin ini sangat berpengaruh terhadap kemakmuran, ya, sangat berpengaruh terhadap kemajuan, kesejahteraan, keamanan. Makanya nggak boleh sembarangan milih pemimpin. Nanti di akhir saya sampaikan. Nggak boleh sembarangan. Sekali kita salah 5 tahun ke depan sudah. Fakta di usaha itu tunggulah kiamat datang. Itu bukan berarti kiamat kubro yang hancur sengsara. Tapi ketika manakala pemimpin ini zalim, tidak mau memperhatikan rakyatnya, bahkan mungkin cenderung menyengsarakan rakyat, itu hakikatnya kiamat. Kita mendapatkan kesengsaraan, serba sulit hidup dan sebagainya, karena tadi sangat berpengaruh. Maka ibu-ibu yang saya itu, ketika dapat uang belanja dari suami, apa yang diucapkan? Alhamdulillah lemas, tapi tidak boleh ada yang ber-bernya. Gara-gara ini beras naik, di Weleri itu 1 kilo 15.000, terbatang kita 16, itu lebih mahal. Sementara pendapatan suami tetap tambah. Jadi saya jangan sampai di rumah belanja. Alhamdulillah, matur suwun Pak. Akhirnya Pak atau Abi, Ayah atau Ayam Beb. Alhamdulillah, matur suwun sudah cukup. Mudah-mudahan cukup untuk jangan alhamdulillah matur suwun sakmene pun cukup. Apa? Ini Rasulullah, alhamdulillah saya. Tapi tadi cukup tidaknya itu bagian dari Rasul. Nggak boleh seperti itu. Kalau harga beras ternyata mahal, yang mau disesuaikan. Ya. Artinya apa? Terus sering coba. Ini yang ahli menghitung. Jenengan pernah nggak menjumpai orang makan ada sisa makanan di piring ketika wali makan? Ya, para bapak ketika hadir di majelis walimah, ketika pernah dihidangi makanan betul. Biasanya nopo soto nopo beli. Ya, itu biasanya di piring ada sisa betul. Ada ya. Bayangkan bapak ibu, kalau sisa beberapa butir saja, itu kalikan berapa juta orang, itu sebenarnya sudah berapa ton beras ataupun nasi yang dimubadirkan. Maka saya tegaskan, monggo di manage diri kita, keluarga kita, anak kita makan cara Rasulullah yang benar itu tidak memisahkan makanan di dalam piring. Makanya kalau tidak suka tidak usah makan. Makanya lebih baik nambah daripada berlebih. Cukupnya, sehingga usahakan bersih. Dan insya Allah coba bayangkan kalau jenengan satu keluarga ada 5 orang, kok ada sisa nasinya tadi, kalikan dalam 1 tahun itu bisa ada bilangan kiloannya. Ini Ini mengajari tertib, bukan mengajari pelit. Kalau mantu berprogram kalau cincin mantu biasanya 1-2 butir misalkan gitu. Tapi kan dikalikan berapa kali makan, kalikan berapa hari, kalikan berapa bulan, kalikan berapa tahun.
Dan yang ketiga, orang yang beriman benar itu mu'amalun bil arkan, diamalkan dengan anggota tubuh kita. Kalau jenengan kalau mengucapkan alhamdulillah itu kan karibun, panjenengan ketika diseru Allah itu datang, ketika masjid Al-Furqan memandangkan Anda itu juga datang, jangan kemudian menyepelekan. Coba diperhatikan, saya ingin tanya, tadi yang semuanya rata-rata punya anak, Bapak Ibu, tadi saya bincang-bincang dengan beliau yang putranya sama di pondoknya di Darul Arqam, saya tidak bisa. Tiba-tiba ditelepon oleh putrane atau ustadznya, putrane panjenengan sakit, jenengan diadui rawuh, jenengan rawuh apa cuek? Halo, rawuh betul Pak? Pria cantik itu rawuh. Kenapa kok jenengan harus hadir ketika dipanggil anak? Karena selaku orang tua sangat mencintai anak. Kenapa kok mencintai anak? Jenengan merasa inilah penerus saya, ini adalah darah daging saya, kan begitu. Kenapa jenengan selaku anak ketika dulu saya Bapak Ibu, saya 16 tahun di Bogor di pesantren Darul Nasr. Ketika ditelepon ibu sakit, itu saya harus ngomongnya izin. Pak Kiainya nggak boleh melarang, misalkan dilarang saya tetap akan pulang demi untuk tadi hadir di hadapan ibu yang sedang sakit. Kenapa kok demikian? Karena saya cinta pada ibu. Saya sadar saya dikandung oleh ibu selama kurang lebih 9 bulan, yang menyusui kurang lebih 2 tahun. Yang dengan pendidikan pertama itu seorang ibu. Al-Um itu al-Madrasatul Ula, sekolah pertama, pendidikan pertama bagi anak-anak. Nah, kenapa ketika pada waktu subuh ada seruan hayya 'alas shalah, bahkan mungkin di sebagian masjid ada yang adanya menggunakan as-shalatu khairun minan naum. Kenapa kok tidak langsung gegah, padahal yang memanggil itu Allah. Allah itu lebih dari sekedar orang tua kita. Kalau ibu kan sekedar mengandung, ibu sekedar menyusui, bapak sekedar memberi nafkah. Tapi Allah itu yang memberi hidup, Allah yang mencukupi segalanya. Makanya kenapa harus cinta pertama itu kepada Allah? Allah itu segalanya bagi kita. Tapi kenapa ketika dipanggil kok tidak kemudian langsung gebregah bahasa Jawa? Bahkan ada seorang ibu karena anaknya dari pondok pas pulang, Bu, Pak, subuh apa jawabannya? Lah kowe krungu ora kae. As-shalatu khairun minan naum itu artine salat kan boleh wong nom. Khairun. Karena sing cana masjid imam Allah wis niku yo pangapunten yang sepuh. Orang tua yang kurang ajar tapi insyaallah enggak ada di belakang ini. Itu hanya rekayasa saya aja untuk membuat ilustrasi. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang kedua kalau kita menjadi pemenang tadi derajatnya ditinggikan, wahajar. Orang-orang yang pindah, orang-orang yang hijrah. Konteksnya saat itu adalah orang-orang yang mau hijrah dari Mekah ke Madinah, mengikuti Rasulullah. Minad darul kufar ila darul iman. Dari negeri kafir kepada negeri yang beriman. Kalau sekarang tidak ada lagi hijrah tempat seperti itu, semuanya adalah Muslim. Kita adalah lingkungan yang beriman. Maka sekarang untuk menjadi pemenang harus mau merubah dirinya ke arah yang lebih baik. Maka nanti mencari pemimpin pun itu yang komitmen untuk perubahan. Ini sudah dilakukan oleh Roma Irama sejak lama. Ada yang apa? Dulu perubahan dan seterusnya. Makanya nanti terusnya malah nyanyi. Jadi Bapak Ibu, perubahan bisa. Yang punya kebiasaan buruk ganti dengan kebiasaan baik. Yang habis subuh biasanya tidur ganti dengan tadarus. Hati-hati, Rasulullah dahulu naum ba'da subhi
yuwarisul faqr. Tidur habis subuh itu mewariskan kefakiran, kemiskinan. Ini maksudnya tiang itu nak pada subuh tidur mau bangun mau kerja niku males. Cobi ngaku yang pernah tidur pada subuh rasanya pripun badan hancur. Kulo nate. Apalagi di bulan Ramadan, ayo. Pripun raose? Bahasa Inggrisnya aras-arasan betul. Makanya ini gamane anak-anak kita nggak boleh Bapak Ibu habis subuh itu tidur karena nanti mau berangkat sekolah jadi malas. Saya sering Yusewu saya diberi amanah kepala madrasah aliyah Muhammadiyah Bulaidi sejak tahun 2018, tapi saya sepulang dari Bogor langsung di madrasah itu. Itu anak-anak sekarang banyak yang terlambat itu apa pengakuannya Bapak Ibu karena kesiangan bangunnya. Loh, kamu nggak sholat subuh? Sholat, tapi habis subuh tidur lagi. Ibunya, bapaknya harus mengontrol. Jangan malah di rumah dia ikut tidur. Nanti orang tuanya telah berangkat kerja, anaknya telah berangkat sekolah. Ya, dirubah ya, ke arah yang lebih baik. Ya, untuk melakukan yunbagabukan, maka habis subuh usahakan tadarus Al-Quran. Monggo membaca surat apapun, semuanya baik di Al-Quran itu. Meskipun ada surat-surat khusus yang memang dianjurkan dibaca pada waktu tertentu, tapi menurut kami, menurut Tatsih semuanya baik, semuanya akan Allah berikan pahala ketika kita membacanya dengan ikhlas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan yang ketiga Yusewu wajahatu fisabilillah. Kalau ingin mendapat kemenangan, harus orang-orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah. Langsung disebut oleh ayat ini bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka, dengan jiwa mereka. Jadi Bapak Ibu yang punya harta, jangan hemat-hemat ya, untuk disisihkan sebagian untuk perjuangan Islam. Karena kita ada di Perserikatan Muhammadiyah, silahkan lewat cabangnya, lewat rantainya, lewat masjidnya, lewat kaumnya. Insya Allah harta jenengan kekal di hadapan Allah, dan itulah kekayaan kita yang sebenarnya di akhirat. Bapak Ibu, sekalipun sampai jam 7.20 tadi saya dipesani oleh Ustaz Benar diberikan waktu untuk tanya jawab. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya, ada waktu 10 menit karena tadi saya mulai kurang lebih setengah 7. Monggo ada, monggo langsung Riki sebutkan nama, istri berapa, anak berapa. Oke. Monggo asmanipun sinten. Sabun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di kenapa? Assalamualaikum Di mau pertanyaan yang pertama, bagaimana hukumnya untuk memelihara burung? ya bro. Yang kedua, bagaimana hukumnya kalau anak itu berbuka empat orang? Kemudian ada jawabannya. Masih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bro. Pak siapa tadi Bro? Pak Bro. Ye. Itu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang saya tanyakan,
ini kan saat yang pemilu ya, yang saya tanyakan juga. Dan memang untuk progres itu dari iman kita sendiri. Itu kan pikiran kita sendiri pribadi. Nah ini saya punya kawan dari partai luar itu kemarin sosialisasi, dan itu sudah kurang baik saya. Nah dari sosialisasi saya dikasih kaos. Nah ini yang saya jadi bingung. Terakhir dengan dirinya di WA itu ada beberapa aliansi itu menyampaikan undang-undang diantaranya aliansi dari UGM, terus dari Pejajaran Bandung, nah yang terakhir dari Muhammadiyah. Ya. Nah yang saya soroti dari Muhammadiyah paling keras. Jadi beliau-beliau itu orang benar-benar mungkin tidak sembarangan mengeluarkan fatwa, sehingga ini yang selama ini Muhammadiyah saya soroti fatwanya, sehingga saya jadi. Sedangkan dari alumni perguruan Muhammadiyah itu mengharamkan satu paslon untuk dicoblos. Padahal saya dari teman baik itu dapat kaos. Kalau saya mencobosnya dari alumni Muhammadiyah dan simpatisannya, yaitu nanti kalau misalnya paslon yang dari pilihan Muhammadiyah itu saya coblos, nah yang kaos kan tambah. Nah itu saya pakai waktu di rumah, waktu kalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jawab dulu ya, saya jawab dulu, karena nanti waktunya dia. Yang pertanyaan pertama, bukan pertanyaannya apa hukumnya memelihara burung? Ini burungnya sih teman. Panjenengan yang memelihara orang lain, yang jelas memelihara apapun yang memang binatang itu dihalalkan oleh Allah diperbolehkan. Tetapi yang tidak boleh itu menganiaya hewan. Melihara burung, jenengan meliharanya di kebun nggak apa-apa, Pak. Atau sipun jenengan beri makan ke, tetapi kalau sudah diperlukan kemudian diberi sangkar, apalagi tidak kemudian diperhatikan makannya. Kalau dia dilepaskan, dia bisa menentukan makan sendiri kan. Tapi kalau jenengan melihara, syaratnya panjenengan harus bisa memenuhi hak-hak burung tadi. Jadi saya makan ini jangan sampai telat. Karena ketika telat jenengan berdosa. Maka hukumnya bisa menjadi tidak boleh, haram. Tapi ketika ditunaikan hak-hak burung tersebut, tetap diopeni dengan baik, ya, menurut saya diperbolehkan. Tapi ingat, ada satu hadis yang memang Rasulullah itu melarang untuk nonton. Bahasanya kalau kerangkeng ataupun apa selain itu, iya, ya, dimasukkan ke dalam sangkar ataupun yang membuat hewan, tidak hanya burung, termasuk kucing, termasuk apapun, tidak diperkenankan. Makanya menurut saya lebih baik dihindari, karena kesibukan manusia kadang-kadang itu tidak bisa dihindari. Termasuk saya ini insya Allah tidak punya burung yang jenengan maksud tadi, tapi mungkin burung yang lain ya. Insya Allah orang yang hati-hati untuk menjaga keimanannya juga dia berhati-hati di dalam bersikap, bertingkah laku, termasuk memperlakukan binatang. Tidak hanya burung, juga yang lain. Tapi kalau jenengan belum Romantos, aku mimpi kok iki kok. Aku yang penting tadi haknya dipenuhi. Jangan sampai kemudian makan minumnya tidak diperhatikan. Apalagi sampai kemudian insen dijadikan dieksploitasi, ya. Mungkin dibuat taruhan. Jenengan memelihara ayam, tapi ayam tadi
durhaka jelas, dengan namanya aja durhaka. Ingat, ini yang hadir semuanya salam anak tidak akan mendapatkan ridhonya Allah kalau seorang anak tidak mendapatkan ridhonya kedua orang. Ridhullah fi ridhul walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Bahkan dosa terberat setelah dosa syirik itu adalah apa? Uququl walidain. Uququl walidain itu maknanya apa? Durhaka kepada kedua orang tua. Maka nyumbang ngapunten seorang anak niku ngendikane ucapane harus moyake wong tuane. Nggih. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughuna indaka al-kibara ahaduhuma. Itu apa yang di ayat ini diwanti-wanti? Fala taqul lahuma uffin. Jangan mengucapkan kepada keduanya uffin, itu kata-kata hus, cis, arah. Wong tua kok ringkin. Nanti miren? Ibu-ibu nanti miren? Nanti ngelakoni? Jangan sampai. Maka wa kullahuma qawlan karima, ucapkan kepada keduanya ucapan sing mulyake wong tuwa. Ya wis anggone wong tuwa niku nak laku, nak napa lampah pun boten jejeg mule wong namine tiyang sepuh. Yun sewu niki jenenge apa ayatnya? Wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi afala. Sinten kemawon yang dipanjangkan umurnya, mu'ammir nunaqqisu fil khalqi, kami kembalikan seperti ketika penciptaannya. Makanya orang tua itu dikembalikan seperti anak kecil lagi. Kalau anak kecil susah jalan, orang tua juga sama susah jalan. Jangan sampai kemudian yang sewu karena apa? Anaknya masih muda jalan bareng, kemudian orang tuanya dimarahi, bapak itu lelet sampai ketinggalan misalnya, sampai mulai ngaji ini nggak boleh. Coba saya tanya, Pak jenengan bukannya pinter? Oh 3. Alhamdulillah. Binsewu. Serang orang tua, kalau panjenengan seorang bapak gendong anaknya ngompor, kira-kira marah enggak orang tuanya? Tidak, malah senang. Alhamdulillah aku bisa ngompor di rumah. Pertanyaannya, ketika panjenengan mengajak orang tua panjenengan di tempat resepsi, lebih salaman kali pengantin, tiba-tiba bapak jenengan ngompor, pripun kira-kira? Halo? Tetap senang atau jenengan jengkel? Kalau yang jengkel berarti itu indikator anak yang durhaka. Justru dimulai oh ini Pak, bukan apa-apa, monggo langsung dibopong, digendong, ajak ke belakang, disalini. Kalau pesen, kalau nanti pengalaman masyarakat, kalau nanti masyarakat, masyarakat nganten, bapak keluar itu melayu, aku tak melu sebab ten Solo, yang betul apa? Pasti tersedia. Ada rombongan yang nutrik loh. Parmaton, bapak enjingnya. Langsung kalau tinggalkan sambutan yang mau akhiri, kalau izin dengan tuan rumah, kalau tak ke belakang ringin. Selamatkan orang tua kita biar tidak malu di hadapan orang. Dari pengalaman itu, nang derek kulo pempesi. Jadi kan tinggal dari seperti anak kecil nggak apa-apa. Selaku orang tua yang sadar, jangan kemudian wong tua kok dipempesi. Ini akun seperti itu karena itu jadi seperti itu. Tapi tadi orang tua gitu, mudah-mudahan Allah berikan tempat terbaik. Saya bapak itu sudah menghadap Allah. Jadi begitu Pak ya, tetap bukunya. Maka seorang anak harus nak kepingin ya masuk surga, dimasukkan oleh Allah. Karena masuk surga itu dapat ridhonya Allah. Bapak Ibu, kita ngaji seperti ini agar mendapatkan ridho. Kita sholat agar mendapat ridho. Makanya sholatnya yang benar. Karena tidak semua sholat
itu mendapat ridho Allah. Kan ada sholat yang celaka. Fawailul musholli. Celaka bagi orang yang sholat. Sinten? Alladzina hum an sholatihim. Yang sholatnya lalai. Itulah diteruskan panjang bahasanya. Yang kedua, tadi kata kuncinya kaos, nak burung. Jadi pangapunten untuk memilih seorang pemimpin, patokannya bukan karena kaos, bukan karena amplop, bukan karena pangapunten, bukan karena pertemanan, bukan karena satu organisasi. Kalau tadi Mas Burhan tadi menyampaikan seperti itu bukan semata-mata karena di perserikatan, tapi karena kewajiban sama orang beriman untuk mengingatkan. Kalau sampaikan ayatnya, monggo. Maka di rumah ditadaburi surah Ali Imran 28. Ali Imran 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yattahidul mu'minuna al-kafirina awliya'i min dunil mu'minin. Jadi wanti-wanti, jangan sekali-kali orang beriman mengambil orang-orang kafir sebagai wali. Itu bisa dimaknai pemimpin, bisa dimaknai pelindung. Min dunil muslimin itu berarti min dunil mu'minin, selain orang yang beriman. Artinya nomor apa? Orang sing iman, kafir, kok iman malah ditinggalkan, malah milih kafir. Lho Pak Romanto ini sama-sama orang beriman, lihat sopo koncone. Ini beriman, ini Islam, semuanya Islam. Siapa di belakang mereka? Yang terbanyak orang-orang beriman adalah yang kita pilih. Itu Pak. Bahkan lebih sadis lagi, Allah saya katakan lebih sadis. Di surah An-Nisa, dicatat lagi di rumah dibaca. Di surah An-Nisa 138 139. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban 'alim. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik yang akan mendapatkan siksaan yang pedih. Pak, munafik itu bisa jadi KTP-nya Islam. Bisa jadi dia itu mengaku beriman secara fisik, secara zahir. Pakaiannya mungkin lebih syar'i dibanding kita. Bisa pakai sorban, bisa pakai peci, tapi perilakunya nggak sesuai dengan harapan Allah. Itu orang munafik. Di ayat ini, alladzina yattahidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Sama. Ciri-ciri orang munafik di antaranya dalam kepemimpinan, mereka memilih orang-orang kafir, memilih orang selain orang beriman dijadikan pemimpin. Hati-hati kalau kita sudah tahu si fulan ini lebih baik, lebih ya keimanannya, komunitasnya juga lebih baik, harapannya juga lebih baik. Kalau kemudian kita beralih, saya lupa, ya, gara-gara mau pertemanan, gara-gara amplop, dan saya perlu beritakan, apa memiliki pilpres, niku diparingi amplop boten Pak. Halo, misalnya diparingi isinya pinter kira-kira, sampai 50.000, nyampe Pak. Nyampe. Hati-hati, 50.000. Kalau ini oleh Allah ternyata dianggap sebagai suap. Jelas ar-rasi wa al-asi finnar. Penyuap dan yang disuap akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Bayangkannya 50.000. Insya Allah di rumah saya berdiri pejabat RT polisi tidak menerima amplop politik. Tapi kalau dalam kurung kecuali isinya, bodoh aja, merayu, ngoyok-ngoyok gara-gara tadi untuk dipilih. Kamu sih kasih betul Pak? Oh kasih. Mungkin kalau langsung beli pari, insya Allah kalau turun cuma mangke kan dapat nopo kaosnya betul kaos. Oke, betul nopo pertemanan, tapi dijawab ganti saya Pak. Jangan menyakiti perasaan.
Dijawab dengan baik. Kados kula tegas. Ada yang ke saya, salah seorang utusan, salah seorang ustaz yang bilang, Pak Romanto, silakan adakan pengajian, datangkan sebanyak-banyaknya, ukuran yang ditanggung kali pusat bulan. Jangan pasti ngerti lah, ini pusat bulan itu sudah. Dan saya jawab tegas, karena untuk pasal saya mohon maaf, sudah saya niati dari awal, saya jamaah saya insya Allah akan memilih 01. Jadi kalau bertakoni itu boleh menyampaikan ini, karena ada ditanyai. Sehingga nopo ojek betul-betul akhirnya kemudian yang bersangkutan mundur, tapi tetap yang kita berbaik muka, berbaik lisan, berbaik hati tanpa menyakiti. Ketika kita bilang kenapa ujungnya enggak, pokoknya baik. Bukan berarti yang lain tidak baik. Karena kita ambil yang terbaik. Itu aja. Jangan nggak usah mungkin kelemahannya, kesalahannya itu tidak boleh dalam Islam. Tidak boleh menjelek-jelekan orang lain. Ya sudah, kita ambil. Berkata dibuat kesempatan kita berdoa kita itu mungkin dibuat paringi keragaman iman dan Islam, keluarga dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Perjuangan para pimpinan kita di tingkat ranting, sahabat, baik Muhammadiyah, Aisyah dan tokoh yang lain diberikan kekuatan oleh Allah. Dan negeri ini diberikan pemimpin terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mudah-mudahan ibadah amal, ibadah kula panjenengan ditambah sebagai amal soleh dan diberikan balasan surganya Allah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال انك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه ويكفر المزيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت. حبنا علينا في السماء والأرض اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم يا كريم. Terima kasih Bapak Ibu, beliau berusaha keluarga yang kisah dari kami. Nasrul minallah wa fatuhu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.